Cerita novel menikahi calon kakak bab 43 dan bab 44. Terlihat raut kebahagiaan di wajah Haidar dan Celin, raut wajah sepasang pengantin yang terlihat saling mencintai satu sama lain. Seutas senyum dan terus mengembang tatkala keduanya saling beradu pandang. Haidar mengajak Celin untuk menikmati keindahan malam di pantai tersebut. Keduanya berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Angin malam terus menerpa keduanya. Sesekali keduanya menyaksikan bagaimana gelombang air laut di pantai itu sedang menghantam pasir dan benda-benda lainnya di pantai tersebut, mengeluarkan cahaya kemilau berwarna biru. Seolah-olah pantai itu adalah sebuah cermin yang memantulkan bayangan dari langit yang bertabur bintang-bintang di atasnya. Sungguh pemandangan yang begitu indah untuk dinikmati. Sebelum kembali ke resort, keduanya memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu. Kini keduanya kembali berjalan menuju resort tempat keduanya menginap. "Kak, aku mandi duluan ya," pamit Celin tatkala keduanya sudah sampai. "Iya, sana duluan," kata Haidar. Celin pun dengan segera berjalan menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya yang nampak begitu lengket itu. Saat aktivitas mandinya selesai, sesaat Celin memikirkan bagaimana responnya nanti jika Haidar mengajaknya untuk melakukan aktivitas malam pertamanya saat ini. Jujur saja, memikirkan itu semua, Celin begitu gugup dan takut, nampak terlihat wajah ketegangan di wajahnya. "Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Kenapa aku menjadi sangat gugup begini?" katanya pada dirinya sendiri sambil sesekali meremas-remas kedua tangannya itu. Dia berusaha menetralisir perasaannya sendiri. Sesekali dia menghirup udara secara perlahan melalui celah hidung dan mulutnya, lalu mengeluarkannya secara perlahan juga. "Beri aku keberanian untuk melakukannya, Tuhan," katanya lagi memohon kepada Tuhannya. "Biarkanlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, tapi setidaknya jangan biarkan wajah kegugupan dan kegelisahanku ini terlihat oleh Kak Haidar nantinya. Aku pasti akan sangat malu jika dia melihatnya," katanya lagi. Tak lama Celin keluar menggunakan bathrobe yang sudah tersedia di kamar mandi resort itu. "Kakak mandi gih, air hangatnya udah aku siapin," kata Celin. Haidar pun segera menuju kamar mandi dan menyelesaikan ritual mandinya. Celin nampak membuka koper miliknya itu. Betapa terkejutnya dia saat melihat isi koper di dalamnya yang ternyata tidak ada baju miliknya sama sekali. Celin terus membolak-balikan isi koper itu, namun tak kunjung menemukan apapun yang dia cari. Tak lama setelah itu, Haidar nampak telah selesai dengan urusan mandinya. Dia keluar dengan bathrobe yang sama seperti Celin. Dilihatnya Celin yang nampak sedang membolak-balikan isi koper di hadapannya. "Kenapa kamu mengacak-ngacaknya, sayang? Apa ada sesuatu yang hilang di koper itu?" tanya Haidar. Kemudian berjalan mendekat ke arah Celin. "Tidak, hanya satu atau dua barang yang hilang, Kak. Tapi semua barang yang kemarin aku kemas semuanya nggak ada di sini. Apa mungkin koper kita tertukar?" kata Celin pada Haidar. "Maksud kamu, ini semua bukan baju milik kamu?" tanya Haidar. "Iya, ini bukan milik aku, Kak," jawab Celin. "Tapi ini terlihat masih baru semua loh, sayang," kata Haidar saat mengambil satu pakaian dan mengangkatnya. "Iya sih, Kak. Memang baru, tapi baju baru tidur ini bukan milikku, Kak," kata Celin. "Ya udah, pakai aja seadanya," kata Haidar. Tapi aku malu, Kak, kalau harus pakai baju seperti ini," kata Celin dengan wajah merah meronanya yang malah menambah tingkat pesonanya itu. "Ngapain harus malu? Aku kan suami kamu, sayang. Lagian di sini cuma ada kita aja. Kamu gak perlu malu lagi. Kalau kamu takut, aku akan bertindak tidak wajar. Aku akan tidur di sofa nantinya. Kamu bisa menutupi tubuhmu dengan selimut itu," kata Haidar. Bukan seperti itu maksud aku, Kak," kata Celin. "Ya udah, pakai kalau memang bukan itu maksud kamu," kata Haidar. Celin pun akhirnya mengalah dan tidak melanjutkan perdebatannya dengan Haidar. Dia segera berjalan ke ruang sebelah yang ada di resort itu dan mengganti pakaiannya. Sementara Haidar juga segera mengambil celana boxer dan kaos oblong yang ada di koper tersebut. Flashback on.
Saat para pelayan membawakan koper Celin dan Haidar menuruni anak tangga mansion mewah miliknya, para pelayan itu sebelumnya sudah diberitahu untuk menukar koper milik Haidar dan Celin dengan koper yang sudah disiapkan oleh mamanya Haidar. "Bi, nanti kalian tukar koper milik Haidar dan Celin dengan koper yang ini," kata Mama Celin kepada pelayannya Surti sambil menunjukkan koper yang terletak di dalam kamarnya. "Kenapa harus ditukar, Nyonya? Kenapa nggak dibawa semua aja?" kata Surti polos. "Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu nggak akan paham. Yang penting kalian tukar saja sebelum kalian memasukkannya ke bagasi mobil nantinya," jawab Mama Haidar. "Awas, jangan sampai lupa dan salah," kata Mama Haidar lagi. "Baik, Nyonya," jawab Surti dan Lasi kompak. Setelah mendapat perintah dari nyonya besar rumah itu, Surti dan Lasi segera menukar koper milik Haidar dan Celin dengan koper yang sudah Mama Haidar siapkan sebelum membawanya ke bagasi mobil. Jadi, kegiatan berkunjung Mama Haidar malam itu bertujuan untuk melihat koper yang Celin dan Haidar gunakan untuk mengulas pakaian keduanya. Setelah tahu koper apa yang mereka gunakan, Mama Haidar segera menelpon Yudhistira untuk membelikannya sebuah koper yang sama persis dengan koper milik Celin dan Haidar. Dia berencana mengganti pakaian yang sudah Celin kemas dengan pakaian yang sudah Mama Haidar siapkan untuk keduanya. Pakaian-pakaian yang sengaja dia pilihkan untuk pasangan yang sedang honeymoon. Flashback off. Celin kini sudah berada di ruangan itu untuk mengganti bajunya. Dia mulai melepas bathrobe miliknya dan mengenakan baju lengan yang tadi dia bawa. "Kenapa aku jadi makin deg-degan gini pakai pakaian ini?" katanya pada diri sendiri. "Apa aku akan terlihat begitu murahan jika mengenakan lingkar ini di depan Kak Haidar?" katanya lagi. "Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus memberikan respon saat Kak Haidar mengajakku melakukannya nanti?" katanya lagi. "Aku tidak mungkin menolaknya lagi kan?" lanjutnya lagi. "Kenapa aku menjadi segugup dan setegang ini untuk keluar?" kata Celin dengan raut wajah ketegangan di wajahnya. Sesekali dia meremas kedua tangannya itu. Dia mencoba menetralisirkan perasaannya itu. Celin mulai menghirup udara melalui mulut dan hidungnya secara perlahan, kemudian membuangnya secara perlahan juga. Kegiatan itu dia lakukan hingga beberapa kali agar sedikit menurunkan ketegangannya. "Tuhan, tolong jangan biarkan raut ketegangan dan kegelisahanku ini terlihat oleh wajah Kak Haidar. Setidaknya berikan aku muka untuk menghadapinya," kata Celin sebelum memutuskan keluar dari ruangan itu. Kini Celin telah berjalan keluar dari ruangan itu menuju kamar yang akan keduanya tempati nantinya. Sementara Haidar kini tengah terduduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Haidar yang mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya pun segera menoleh ke sumber suara. Dilihatnya Celin dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Glok. Haidar nampak menelan ludahnya dengan kasar tatkala melihat pemandangan indah yang kini berada di depan matanya itu. Kini Celin tengah berdiri menggunakan lingire berbentuk cemesi dengan tali spaghetti yang adjustable dan berbahan sutra lembut. Panjangnya hanya sebatas lutut milik Celin dengan cutting yang lebih ketat sehingga mampu menonjolkan beberapa lekuk tubuhnya. Lingiri berwarna merah maron yang cukup kontras dengan warna kulit tubuhnya saat ini, justru mampu menambah kesan seksi bagi Celin yang memakainya. Lingeri yang dia kenakan saat ini adalah lingeri bermerek Carine Gilson yang merupakan brand milik desainer asal Belgia yang sangat terkenal. Selain dikenal sebagai lingere dengan kemewahan desainnya, lingere yang sedang digunakan oleh Celin juga terkenal dengan harganya yang sangat mahal di dunia. Sementara Celin masih mencoba menetralisirkan dirinya sendiri agar tidak terlihat gugup di depan Haidar. Meskipun jantungnya kini tengah berpacu tak menentu, Celin mencoba mengabaikannya dan malah tersenyum ke arah Haidar yang sedang memandangnya. "Aku tahu ini pasti ulah Mama. Kenapa aku punya mama yang sejahat dia? Bisa-bisanya dia sengaja ingin menyiksaku," gumam Haidar tatkala pandangan matanya masih ke arah tubuh Celin yang berdiri tidak jauh darinya. Celin berjalan semakin mendekat ke arah Haidar. Jantung Haidar semakin berdegup kencang, getarannya benar-benar tidak bisa dia kondisikan.
Melihat Celin yang berpakaian begitu seksi dengan senyum yang mengarah kepadanya membuat seluruh tubuhnya sesaat begitu terhipnotis dengan mahakarya yang tersaji di hadapannya itu. Dengan susah payah, Haidar berusaha untuk menahan gejolak di tubuhnya yang kian diburu oleh waktu. Kenapa aku tadi memintanya untuk memakainya? Kalau begini kan aku sendiri yang tersiksa, gumamnya saat melihat langkah Celin yang semakin mendekat ke arahnya. Celin kini tengah berdiri di hadapan Haidar, sementara Haidar mencoba mengalihkan pandangannya. Jujur saja saat ini Haidar benar-benar ingin menghabisi Celin di atas tempat tidur, namun beruntung akalnya masih bisa mengendalikan nafsunya. Setan-setan di ruangan itu nampak terus berbisik agar Haidar segera menerkam tubuh Celin yang begitu seksi dan menggoda itu. Sabar Dar, sabar, tahan, jangan menjadi laki-laki yang akan terlihat begitu brengsek di depan istrimu, gumam Haidar, mencoba terus menyadarkan dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang di luar batas kendalinya. Kamu tidurlah dulu, perintah Haidar pada Celin yang tengah berdiri di hadapannya. Entah Celin memang sengaja ingin menggoda Haidar atau bagaimana. Celin malah menolak perintah Haidar dan ikut duduk di samping Haidar. Nanti aja, aku nunggu kakak, jawab Celin. Entah apa yang dipikirkan Celin saat ini, pasalnya dia merasa heran dengan Haidar yang nampak tidak tertarik padanya. Padahal aku sudah setengah mati gemeteran, tapi kenapa dianya biasa saja, gumam Celin. Sebenarnya, apa yang dipikirkan kakak Haidar? Apa dia tidak tertarik padaku? Kenapa reaksinya tidak seperti yang pernah aku baca sebelumnya? Gumam Celin dengan segala pertanyaan-pertanyaan bodohnya. Apa aku kurang menarik di mata Kak Haidar? Gumamnya lagi. Sebenarnya bukan tidak menarik, malahan terlalu menarik bagi Haidar. Haidar hanya menahannya saja agar tidak melukai perasaan Celin jika memaksakan kehendaknya. Tidurlah, atau aku tidak akan bisa menahannya lagi, kata Haidar sambil matanya terpejam dan mengalihkan pandangannya dari tubuh Celin. Mendengar kata-kata itu dari mulut Haidar, entah mendapatkan keberanian dari mana Celin segera berdiri dari posisinya dan mendudukkan tubuhnya di atas pangkuan Haidar. Haidar yang terkejut pun segera membuka matanya dan sedikit berteriak ke arah Celin. Apa yang kamu lakukan sayang? Jangan menyiksaku seperti ini, katanya lagi dengan sorot mata memelasnya. Pergilah tidur, atau aku benar-benar tidak akan menahannya lagi, kata Haidar. Celin menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda dia tidak ingin pergi dari pangkuan Haidar. Sesaat matanya mulai terpejam merasakan sesuatu yang tanpa sengaja menggesek tubuh bagian bawahnya. Apa kamu serius sayang? Tanya Haidar dengan sorot mata yang mulai sedikit meredup. Tatapan mata penuh cinta untuk seseorang yang kini berada di pangkuannya. Celin mengangguk-anggukkan kepalanya. Mendapatkan lampu hijau dari Celin, tidak menunggu lama, Haidar segera menarik tengkuk milik Celin. Haidar mulai mendaratkan ciuman di bibirnya, di bibir merah merona milik Celin yang terlihat seperti buah ceri itu. Dia memulai menciumnya secara perlahan dan lembut, menikmati setiap sentuhan bibir keduanya. Kini, ciuman keduanya semakin dalam dan panas. Haidar tersenyum senang ke arah Celin yang nampak terlihat kacau akibat ulahnya itu. Dia segera melepas kaos yang ada di tubuhnya itu dan melemparkannya ke sembarang arah. Haidar kembali melanjutkan aksinya. Dia adalah laki-laki paling beruntung yang bisa melihat keindahan dan kemolekan tubuh Celin yang kini terpampang nyata di hadapannya. Haidar benar-benar ahli dalam foreplay. Dia benar-benar bisa membuat Celin semakin terbang ke atas awan karena dia yang begitu ahli dalam memanjakan tubuh Celin. Celin begitu terpesona dan terbuai dengan kelincahannya saat ini. Haidar segera melepaskan satu-satunya kain yang tersisa di tubuh Celin, menciumnya sekilas dan membuangnya ke sembarang arah. Entah berapa ronde Haidar melakukannya malam itu. Tidak ada kepuasan pada dirinya saat dia menikmati tubuh Celin yang begitu membumbukannya itu. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, kata Haidar di akhir permainannya sambil memberikan kecupan hangat penuh cinta pada kening milik Celin. Sementara Celin nampak menyunggingkan senyumnya pada Haidar. Celin nampak begitu lelah akibat permainan Haidar yang tanpa jeda itu. Haidar mulai membaringkan tubuhnya di samping istrinya itu. Terlukis wajah lelah bercampur kepuasan pada wajahnya yang penuh keringat itu. Keduanya pun baru tertidur pukul 3 dini hari. Matahari kini telah keluar dari peraduannya memancarkan sinarnya yang begitu terang.
Terbitnya yang tidak sama dengan sang fajar, di mana langit mulai nampak terang beberapa waktu sebelum sang surya mulai terbit mengakhiri twilight. Seperti biasa, pagi itu suasana terlihat begitu indah. Langit yang tadinya kelabu kini mulai memudar, tergantikan oleh sinar sang surya yang begitu menyejukkan hati. Burung-burung berlalu lalang, kicauannya terdengar nyaring di telinga. Sepasang suami istri yang tengah di mabuk kasmaran masih terbaring lelap di bawah selimut berwarna putih tulang. Sinar mentari yang sudah menembus melalui celah jendela tanpa sengaja telah mengenai wajah kedua insan yang masih terlelap itu. Haidar yang merasakan sesuatu yang menyilaukan matanya itu pun segera mengerjap-ngerjapkan matanya. Perlahan dia mulai membuka kedua matanya. Kini Haidar sudah terbangun lebih dulu. Dia mulai menatap ke arah seseorang yang kini sedang berada di pelukannya. Cahaya matahari yang tepat mengenai wajah Celin itu nampak membuat sang pemilik wajah terlihat begitu cantik menawan. Haidar nampak mengembangkan senyuman ke arah wanita yang saat ini begitu dia cintai itu. Dia kembali mengeratkan pelukannya, merasakan kehangatan tubuh keduanya saat bersentuhan dengan keadaan yang sama-sama tidak berpakaian itu. Ada sensasi dan getaran yang benar-benar bisa menggugah gairahnya pagi itu. Haidar kembali mengingat kembali bagaimana dia semalam terus berpacu di atas tubuh istrinya itu. Seutas senyum penuh kepuasan kembali terlukis di bibirnya. Haidar masih terus menatap lekat-lekat wajah wanita yang ada di pelukannya itu. Disingkatnya, anak rambut yang sedikit menutupi wajah istrinya itu ke arah belakang hingga ke telinganya. Apa aku sebuas itu? Bagaimana bisa tubuh istriku yang putih mulus ini menjadi seperti ini? Kata Haidar pelan saat mendapati tubuh bagian atas Celin penuh dengan bekas tanda ciuman darinya. Haidar kembali mengembangkan senyumnya tatkala dia mengingat bagaimana istrinya itu mendesah keenakan karena ulahnya. Sesekali dia menggigit kecil bibir bagian bawahnya dan sedikit menyesapnya. Ternyata dia bisa seimut itu, gumamnya sambil senyum-senyum sendiri tatkala mengingat bagaimana ekspresi Celin saat berada di bawah kendalinya semalam. Saat dia tengah menikmati mahakarya di hadapannya itu, tiba-tiba Celin mulai menggeliatkan tubuhnya. Mengerjapkan matanya yang masih sedikit mengantuk itu. Sementara Haidar yang sedikit terkejut memilih untuk kembali memejamkan matanya dan berpura-pura masih tidur. Celin merasakan sesuatu yang begitu hangat sedang memeluk protektif seakan melarang sang pemilik tubuh untuk menjauh darinya. Celin mulai mengangkat dagunya mengarahkan pandangannya pada sosok laki-laki yang tengah berbaring memeluknya itu. Dilihatnya wajah laki-laki yang begitu teramat tampan itu, alis yang tebal serta bulu matanya yang lentik sungguh sangat mendukung ketampanannya saat ini. Celin mencoba mengelus pelan wajah tampan milik suaminya itu dengan lembut. Jari-jarinya yang lentik itu mulai menelusuri wajah milik suaminya itu, membuat sang pemilik tubuh merasakan sensasi menggelikan di sekujur tubuhnya. Bak tersengat aliran listrik saat jari-jari lentik itu terus bergerak mengelus wajahnya, bahkan kini sedang mengusap lembut bibir milik Haidar menggunakan ibu jarinya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Celin begitu terpesona dengan ketampanan Haidar. Wanita ini benar-benar pandai membuatku tergila-gila padanya. Bahkan hanya sentuhan jarinya saja mampu membuatku menjadi setegang ini. Gumam Haidar tatkala merasakan sentuhan jari Celin yang begitu menggelikan di tubuhnya itu. Sesaat Celin kembali mengingat aktivitas panasnya semalam. Aktivitas yang benar-benar membuatnya ikut hilang kendali akibat permainan Haidar semalam. Wajahnya nampak merona tatkala mengingat bagaimana dia mendesah saat Haidar terus membuatnya semakin high class. Saat-saat di mana dia begitu ikut menikmati permainan Haidar yang memang baru pertama kali dia lakukan itu. Sementara Haidar yang sedari tadi sudah menahan dirinya mulai tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia mulai menggeliatkan tubuhnya. Dengan sengaja dia mengambil posisi kepala tepat di hadapan dada milik Celin. Astaga, aku sudah tidak tahan lagi. Sementara Celin yang mendapati wajah Haidar yang berada tepat di hadapan dadanya nampak begitu gugup. Jantungnya kembali berpacu tak menentu. Hembusan napas Haidar yang begitu hangat yang mengenai area dadanya itu sungguh membuat seluruh tubuhnya merinding seketika. Haidar semakin mendekatkan wajahnya ke arah benda kenyal yang mirip squishy itu.
Dengan sengaja dia malah mengendusnya dengan wajahnya. Sementara desahan tanpa sengaja keluar dari mulut Celin. Celin berusaha memundurkan tubuhnya, namun sayang Haidar menahannya dengan pelukannya. Jari-jari Haidar kembali menari-nari di punggung mulus milik Celin, membuat sang pemilik begitu merinding akibat sentuhan yang begitu menggelitik itu. Dilihatnya wajah Haidar yang tepat di hadapan dadanya itu masih dengan mata terpejamnya. Dia beneran masih tidur atau pura-pura tidur? Kenapa dia melakukan ini? Gumam Celin sambil sesekali memejamkan matanya menahan sensasi menggelikan di tubuhnya itu. Tangan Haidar terus bergelia di punggung milik Celin. Celin yang sudah tidak bisa menahan rasa gelinya pun dengan segera menarik tangan Haidar agar menyingkir dari tubuhnya. Sementara Haidar malah memberikan perlawanan tatkala Celin berusaha menyingkirkan tangannya. "Kakak, hentikan. Aku tahu kakak sudah bangun kan?" kata Celin sambil mendorong pelan tubuh suaminya itu agar sedikit menjauh darinya. Haidar dengan segera membuka matanya dan menatap wajah Celin dengan senyuman penuh arti. Celin menaikkan selimutnya sampai ke lehernya. "Kenapa harus ditutupi sayang? Aku sudah melihat seluruhnya," kata Haidar dengan seringai di bibirnya. "Bahkan aku sudah menikmati setiap inci dari tubuhmu ini," kata Haidar sambil menunjuk ke arah dada Celin menggunakan jari telunjuknya. Mendengar apa yang dikatakan Haidar membuat wajah merona Celin semakin terlihat. "Dasar mesum," umpat Celin sambil menarik selimutnya hingga menutup kepalanya karena menahan malu di wajahnya. Melihat Celin yang begitu malu karena dia goda itu semakin membuat Haidar menjadi tertantang untuk terus menggodanya. Kini Haidar ikut menyembunyikan wajahnya di balik selimut, mencari wajah Celin yang kini sedang menahan malu itu. Dipeluknya tubuh yang tidak begitu jauh dari tubuhnya itu dengan mesra. "Kamu sudah membangunkanku, jadi kamu harus bertanggung jawab," bisik Haidar di telinga Celin yang membuat jantung Celin berdetak tak karuan. Tapi ini masih terlalu pagi, Kak. Apa kakak tidak lelah?" tanya Celin dengan tatapan sayu yang masih bisa terlihat oleh sorot mata Haidar itu. Sorot mata yang menurut Haidar begitu seksi dan menggoda itu. Sesaat Celin menggigit lembut bibir bagian bawahnya itu, berusaha menahan sensasi yang seperti orang terbakar itu. "Bukannya semalam kakak sudah melakukannya, bahkan hampir pagi kakak baru menyudahinya," lanjut Celin. "Aku tidak akan pernah lelah untuk menyentuhmu sayang. Semua milikmu ini adalah candu bagiku," jawab Haidar sensual. Kini tangan Haidar sudah merambat entah kemana, wajahnya sudah mengendus aroma tubuh milik Celin. Sesekali dia memainkan lidahnya pada leher panjang milik Celin. Meskipun baru bangun tidur, namun aroma tubuh Celin masih tetap wangi. Tidak hanya aroma tubuhnya, bahkan hembusan napasnya pun masih tercium wangi oleh Haidar. Haidar menjatuhkan tubuhnya sejenak di atas tubuh milik Celin sebelum bangun dari posisinya itu. Dikejupnya kening milik Celin dengan mesra. "Terima kasih sayang," kata Haidar di akhir permainannya. Haidar kini merebahkan tubuhnya di samping Celin sesaat matanya terpajam menikmati pelepasan yang baru saja dia alami. "Orang ini benar-benar menakutkan. Bagaimana bisa dia melakukannya terus-menerus begini?" gumam Celin saat melirik ke arah Haidar yang tengah terpejam di sampingnya. "Apa dia tidak sadar benda sebesar apa yang dia masukkan?" lanjutnya lagi. Celin berencana bangun dari posisinya untuk membersihkan dirinya yang penuh keringat itu. "Au!" pekiknya saat dia merasakan sedikit nyeri di area sensitifnya. "Kenapa sayang? Apa masih sakit?" tanya Haidar tatkala mendengar ringisan Celin, sementara Celin hanya menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Haidar itu. "Coba aku periksa," kata Haidar, kemudian tertunduk dari posisinya saat ini. Apanya yang mau dilihat?" kata Celin dengan sorot mata membulat sempurna. "Tentu saja ini," kata Haidar sambil membuka paha milik Celin yang menyentuh area kesukaannya itu secara lembut. Sementara Celin yang mendapati perlakuan Haidar yang tiba-tiba itu segera menutup kembali pahanya. "Kenapa mesti malu sih sayang? Kamu harus terbiasa memperlihatkannya padaku, karena ini akan menjadi makanan pembuka sekaligus makanan penutupku setiap harinya," kata Haidar dengan seringai licik di bibirnya. "Dasar mesum, emang kakak pikir aku ini makanan?" kata Celin sedikit mengerucutkan bibirnya. "Tentu saja, kamu adalah hidangan ternikmat dan terenak yang dikhususkan hanya untuk aku nikmati," goda Haidar. "Apaan sih?" kata Celin dengan wajah merona karena malunya. Haidar nampak tersenyum ke arah Celin.
Imut sekali dia, gumam Haidar saat mengamati raut wajah merona milik Celin. Celin mulai menundukkan tubuhnya untuk berjalan ke kamar mandi. Melihat Celin yang nampak kesulitan berjalan, Haidar segera menarik selimutnya yang Celin gunakan untuk menutupi tubuhnya dan membuangnya ke lantai. "Ah, kakak!" teriak Celin tatkala Haidar mulai mengangkat tubuhnya yang tanpa tertutupi sehelai benang pun itu. "Aku malu," kata Celin sambil menyembunyikan wajahnya pada dada bidang milik Haidar. "Jangan malu, di sini cuma aku yang melihatnya," kata Haidar kemudian berjalan menuju kamar mandi. Dia mulai menundukkan tubuh Celin pada samping wastafel sementara dia mulai mengisi air hangat pada bathtub di kamar mandi itu. Setelah dia rasa cukup, dia kembali mengangkat tubuh Celin ke dalam bathtub itu. Haidar ikut masuk ke dalam bathtub itu menyusul Celin yang tengah berendam. "Apa yang kakak lakukan?" tanya Celin yang sedikit terkejut karena ternyata Haidar ikut masuk ke dalam bathtub. "Tentu saja membantumu mandi," jawab Haidar. "Tapi aku bisa sendiri, Kak," tolak Celin. "Aku tahu, tapi biarkan kali ini aku yang membantumu," kata Haidar. Haidar kemudian membantu Celin menggosok punggungnya dengan lembut. Sesekali dia menempelkan tubuhnya pada tubuh milik Celin yang terkena sabun. Saat dia terus menggosok tubuh Celin tanpa dia sadari, jiwa kelelakiannya kembali bangkit minta untuk kembali dipuaskan. Tanpa menunggu lama, Haidar mengangkat tubuh Celin menghadap ke arahnya dan mulai memasukkan kembali secara perlahan. "Apa yang kakak lakukan?" kata Celin. Desahnya ketika si Joni kembali memasukinya. "Tentu saja ingin merasakan bagaimana kamu memimpin," kata Haidar dengan seringai licik di bibirnya. Sementara Celin yang sudah tidak tahan mulai menggerakkan tubuhnya. Desahan keduanya memenuhi kamar mandi itu. Keduanya pun kembali di kamar mandi itu, melepaskan semua hasrat yang terus menggebu itu. Entah berapa ronde yang Haidar lakukan pagi itu, dia terus meminta haknya hingga keduanya melewatkan sarapan dan makan siangnya. Celin nampak masih terbaring di bawah selimut kamar itu, sementara Haidar sudah mulai mengenakan pakaiannya kembali. Dikecupnya kening Celin sebelum dia beranjak untuk berdiri. "Kakak mau kemana?" tanya Celin saat melihat Haidar akan berdiri. "Mau pesan makan sayang." "Kenapa? Masih mau lagi?" goda Haidar dengan seringai licik di bibirnya. Enggak, apaan sih? Capek tahu," jawab Celin dengan wajah meronanya. Bisa-bisanya dia bicara seperti itu. Kenapa dia tidak terlihat lelah sama sekali? Sedangkan aku merasa begitu tak berdaya saat ini. Dia benar-benar seperti binatang buas, gumam Celin saat melihat Haidar yang tidak menampakkan wajah lelahnya sama sekali. Justru terlihat begitu semangat siang ini. "Capek-capek tapi enak kan?" goda Haidar lagi sambil mengidipkan satu matanya ke arah Celin. "Apaan sih?" kata Celin yang enggan menanggapi perkataan Haidar yang terus menggodanya itu. Haidar justru menyunggingkan senyumnya saat menatap wajah malu-malu milik Celin itu. Dia mencubit pipi Celin membuat sang pemilik meringis kesakitan. "Au, sakit tahu Kak," kata Celin. Iya sayang, maaf," kata Haidar kemudian mengusap-usap dengan lembut bekas cubitannya di pipi Celin tadi. "Ya udah kalau gitu aku keluar bentar ya, tunggu aku, oke?" kata Haidar dengan meninggalkan sebuah kecupan hangat di kening Celin. "Kak, tunggu," panggil Celin saat Haidar sudah mulai melangkahkan kakinya. "Apalagi sayang," jawab Haidar yang mulai memutar tubuhnya kembali menghadap ke arah Celin. Tangannya bersedekap mengarahkan pandangannya ke arah tubuh istrinya yang tertutup oleh selimut itu. "Bagaimana dengan bajuku?" tanya Celin yang mulai menundukkan tubuhnya di ranjang sambil memegangi selimut untuk menutupi tubuh polosnya itu. "Kamu pakai seadanya dulu, biar aku pesankan baju baru untukmu," jawab Haidar dengan sorot mata yang masih terus mengamati bagian leher istrinya yang penuh dengan tanda ciuman itu darinya. Dia kembali tersenyum saat mengingat bagaimana dia menyentuh tubuh istrinya yang seperti candu baginya itu. "Beliin sekarang, aku nggak mau pakai baju-baju itu lagi," kata Celin dengan sedikit mengerucutkan bibirnya. "Kenapa enggak mau? Padahal kamu terlihat lebih cantik dengan baju-baju itu loh," kata Haidar dengan senyum mengembangnya karena teringat bagaimana dia merobek gaun tidur milik Celin semalam.
Itu mah maunya kakak, dasar modus, jawab Celin sedikit ketus. Habisnya enak sih, kata Haidar masih dengan senyum menggodanya. Sejak kapan dia menjadi lebih mesum begini? Gumam Celin sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah sana, buruan beliin bajunya. Aku mau jalan-jalan soalnya, usir Celin. Yah, kok jadi diusir sih? Kirain mau diajakin lagi, goda Haidar lagi. Dasar mesum, umpat Celin yang malah membuat Haidar semakin tertawa dibuatnya. Udah sana buruan, lanjut Celin. Siap istriku sayang, laksanakan, kata Haidar sambil mengangkat satu tangannya memberi hormat kepada Celin layaknya seorang prajurit. Sementara Celin nampak tersenyum dengan ulah Haidar itu. Itu dong, senyum, kan jadi tambah cantik, goda Haidar. Ya udah, aku keluar dulu ya sayang, lanjut Haidar. Kemudian memutar badannya ke arah pintu dan berjalan keluar. Iya, jangan lama-lama, kata Celin. Aku juga gak akan rela ninggalin kamu lama-lama kok sayang. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali, kata Haidar ketika sudah berada di pintu kamar itu. Setelah kepergian Haidar, Celin segera berjalan menuju kamar mandi dengan keadaan sedikit tertatih-tatih, merasakan perih di area sensitifnya. Au, kenapa sekarang malah perih banget gini sih? Padahal tadi pas diituin malah nggak seperih ini, kata Celin saat mengingat bagaimana memasukinya tadi. Bagaimana dia bisa sekuat itu saat di atas ranjang, dan caranya dia melakukannya kemarin bak orang yang sudah sangat profesional gitu. Apa jangan-jangan Kak Haidar sebelumnya sudah pernah melakukan itu? Kalau iya, dengan siapa? Apa dengan Kak Pika dulu? Katanya dengan segala pertanyaan yang ada di pikirannya saat ini. Celin pun segera melanjutkan langkahnya ke dalam kamar mandi secara perlahan untuk membilas tubuhnya. Setelah selesai dengan aktivitas mandinya, dia segera mengenakan bedrobes yang tergantung di kamar mandi tersebut. Celin segera berjalan menuju meja rias yang tersedia di kamar itu dan mulai mengeringkan rambutnya yang basah itu menggunakan hair dryer. Astaga, apa-apaan ini? Teriak Celin tatkala melihat bagian lehernya yang telah dipenuhi oleh tanda merah tua dari Haidar melalui pantulan cermin yang ada di hadapannya. Dengan segera dia meletakkan hair dryer yang tadi berada di tangannya itu ke atas meja rias di depannya. Apa dia vampir? Bagaimana dia bisa membuat tanda sebanyak ini? Kata Celin sedikit mengusap-ngusap lehernya. Di situ pelan. Ah, Kak Haidar ini sengaja ya, kata Celin yang nampak kesal dengan ulah Haidar. His, bagaimana aku bisa keluar dengan keadaan seperti ini coba? Aduh, kata Celin lagi dengan raut wajah yang semakin terlihat kesal itu. Celin masih saja memperhatikan bekas-bekas tanda ciuman yang terdapat pada lehernya itu. Dia terus mengusapnya pelan bekas tanda ciuman itu dengan tangannya berharap bisa memudarkannya. Gimana cara menghilangkannya? Ah, kakak ini benar-benar bikin kesal deh, kata Celin terus berpikir bagaimana agar bekas tanda ciuman itu tidak terlihat. Ah, iya, foundation, kata Celin saat tiba-tiba muncul ide untuk menutupinya. Celin pun segera mengambil foundation miliknya dan mengoleskannya pada bekas-bekas tanda ciuman itu. Sementara Haidar yang sudah kembali kini mulai berjalan memasuki kamar miliknya dengan menenteng paper bag di tangannya. Dia berjalan mendekati meja rias tempat Celin sedang merias dirinya itu. Sementara Celin yang melihat kedatangan Haidar nampak begitu kesal dengan Haidar. Haidar segera datang mendekat ke arah Celin dan memberikan kecupan di pipi milik Celin. Kemudian mengarahkan sorot matanya pada cermin yang berada di hadapannya. Sorot mata keduanya tanpa sengaja bertemu di pantulan cermin. Haidar mengembangkan senyuman pada Celin yang juga sedang memandangnya lewat pantulan cermin itu. Kenapa bete gitu sayang? Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Haidar heran saat melihat bibir Celin yang sedikit mengerucut itu. Celin yang belum selesai menutupi bekas tanda ciuman yang Haidar berikan pun lantas menunjukkan bekas itu pada Haidar. Lihat ini, tunjuk Celin pada lehernya yang terdapat beberapa tanda-tanda ciuman darinya itu. Kakak sengaja melakukannya ya? Apa kakak ini seorang vampir? Lihat bagaimana berapa banyak kakak menggigitku hingga meninggalkan bekas sepekat ini, lanjut Celin dengan bibir masih sedikit mengerucut itu, yang justru membuat Haidar semakin gemas dibuatnya. Iya,
Suamimu ini memang seorang vampir yang tampan, jawab Haidar narsis dengan senyum menggembang di bibirnya. Lagian ngapain pakai ditutupin sih sayang? Itu kan tanda cinta dari aku, tanda bahwa kamu memang hanya milikku seorang, rayu Haidar sambil memberikan pelukan ke tubuh Celin yang ada di hadapannya. Sesekali dia menghujani banyak ciuman pada rambut milik Celin. Gimana enggak ditutupin kalau sebanyak ini? Coba deh kakak lihat. Aku jadi kayak orang penyakitan karena leherku penuh dengan tanda merah, kata Celin sambil menunjukkan jaringnya pada leher miliknya. Iya maaf sayang, namanya juga keenakan jadinya nggak sadar deh, kata Haidar masih terus tersenyum menanggapi istrinya yang sedikit kesal itu. Lagian kamu juga menikmatinya kan, buktinya kamu juga nggak sadar, goda Haidar pada Celin yang seketika membuat wajah putih milik Celin merona bak udang rebus. Celin tidak bisa mengelak tidak lagi karena kenyataannya memang dia begitu menikmati setiap sentuhan dari permainan Haidar itu. Entah kenapa, hal yang paling membuat Haidar begitu bahagia adalah saat-saat melihat Celin yang merona karena malu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu tiba-tiba menyadarkan keduanya. Haidar mulai mengendurkan pelukannya dan sedikit memundurkan tubuhnya. Siapa kak? Tanya Celin. Mungkin pengantar makanan, jawab Haidar. Ini kamu pakai bajumu dulu sayang, biar aku buka pintunya dulu, kata Haidar menyerahkan paper bag yang tadi dia bawa pada Celin dan berjalan meninggalkan Celin menuju pintu saat Celin sudah menerima paper bag darinya. Keduanya pun segera memakan makanan yang tadi Haidar pesan. Haidar nampak membantu mengusapkan kulit udang untuk Celin dan menyuapinya. Celin begitu bahagia melihat bagaimana Haidar memperlakukannya saat ini. Haidar begitu perhatian dan memanjakannya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku bisa memenangkan hatinya. Setidaknya keputusanku menikah dengannya tidak terlalu mengecewakan, gumam Celin saat menatap wajah Haidar yang sedang serius mengupas kulit udang itu. Karena terlalu bahagia tanpa sadar, cairan bening keluar dari sudut matanya. Ini kata Haidar saat mau kembali menyuapi Celin, namun aksinya terhenti karena tanpa sengaja memergoki air mata Celin yang menetes. Sayang, kamu kenapa? Tanya Haidar yang nampak begitu heran karena tiba-tiba melihat Celin dengan sedikit air matanya itu, dan segera dia mengupasnya dengan punggung tangannya yang tidak kotor. Aku nggak apa-apa kak, kata Celin kemudian menurunkan tangan Haidar dari pipinya. Kalau nggak apa-apa kenapa nangis? Apa aku sudah melakukan kesalahan? Tanya Haidar. Tidak kak, kakak nggak ada salah. Aku hanya terlalu bahagia saja, jawab Celin diikuti dengan senyuman di bibirnya. Benarkah begitu sayang? Kalau aku memang ada salah katakanlah, jangan dipendam sendiri, kata Haidar pada Celin yang nampak merasa takut jika tanpa sengaja telah melakukan kesalahan yang telah melukai perasaan istrinya itu. Enggak kak, sungguh kakak nggak ada salah, kata Celin meyakinkan Haidar agar tidak merasa bersalah terhadapnya. Baiklah kalau gitu, jangan nangis lagi dong. Aku kan jadi takut, kata Haidar. Iya kak, maaf, jawab Celin. Mereka pun akhirnya memilih melanjutkan makannya. Mau jalan keluar sekarang? Tanya Haidar saat keduanya telah menyelesaikan makannya. Boleh, ayo, jawab Celin antusias. Oke deh, jawab Haidar. Keduanya pun lantas bersiap-siap terlebih dahulu sebelum memutuskan keluar untuk jalan-jalan dan bersambung.